berpikir bagaimana perusahaan bisa tetap berjalan meskipun menghadapi ketidakpastian, disinilah manajemen risiko berperan. Setiap keputusan pasti memiliki risiko. Tanpa manajemen risiko, sebuah organisasi bisa mengalami kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Dalam dunia bisnis, bukan hanya keuntungan saja yang dikelola, tetapi juga risiko yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Satu keputusan yang salah bisa menimbulkan kerugian miliaran rupiah. Maka dari itu, manajemen risiko menjadi kunci penting dalam setiap organisasi. Jadi, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tetap tercapai dan efektif. Banyak perusahaan gagal bukan karena tidak punya peluang, tetapi karena tidak bisa mengelola risiko. Struktur organisasi manajemen risiko. Apa sih struktur organisasi manajemen risiko? Sebelum mengenal lebih jauh, mari kita mengenal arti sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi ialah susunan internal dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan tentang hubungan, tugas, dan tanggung jawab di setiap divisi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu struktur organisasi? Sekarang kita akan membahas struktur organisasi manajemen risiko. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi sebuah kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban direksi. Yang kedua ialah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk mengevaluasi kebijakan dan memastikan kepatuhan manajemen risiko terhadap prinsip syariah. Yang ketiga ialah direksi. Tugas seorang direksi ialah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan menetapkan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, yaitu satuan kerja manajemen. Satuan kerja manajemen ialah seseorang yang mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan sebuah risiko. Tahu nggak sih kalian, bank bukan cuma tempat penyimpanan uang saja, tetapi memiliki 3 fungsi peran dalam perbankan. Yuk kita simak. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Artinya, bank menerima uang dari masyarakat berbentuk tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat. Uang yang disimpan tadi kemudian disalurkan ke masyarakat melalui kredit dan pembiayaan. Contohnya, modal usaha, kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyalurkan layanan jasa. Contohnya, beli tiket transportasi, bayar listrik, dan lain sebagainya. Jadi tahu kan, bank bukan cuma tempat penyimpanan uang saja, tetapi bisa membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi apa aja sih tujuan manajemen risiko? Yang pertama yaitu untuk menyelaraskan risiko dengan strategi perusahaan, yaitu untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan diterima sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menilai risiko, yaitu untuk membantu organisasi mengenali berbagai risiko dan menilai dampaknya. Yang ketiga yaitu menentukan batas risiko yang diterima, yaitu agar perusahaan tidak mengambil risiko terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi singkatnya, tujuan manajemen risiko yaitu untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko agar perusahaan berjalan dengan stabil dan efisien untuk mencapai tujuan bisnisnya.